bisa menjadi subjek atau bisa menjadi objek, ya. Ini tolong diperhatikan. Sama juga dengan yang ani, ya. Kemudian jika netral bisa menjadi subjek. Ya. Terus untuk kata benda yang berakhiran dengan ayak, ya, di sini kan untuk nih ayak esa. Ini jangan tercampur dengan yang berakhiran tung di kata kerja, ya. Kemarin kan ada yang sempat nanya juga tuh, akhiran tung dengan akhiran ayak. Akhiran tung itu hanya digunakan untuk kata kerja yang benar-benar dari kata kerja dasar yang ditambahkan tung. Akhirnya itu untuk menjelaskan bahwa si kata kerja itu untuk melakukan tujuan dari kata kerja yang lainnya, ya. Seperti itu. Di sini ada yang bertanya? Nggak ada, ya? Belum ada sih saya. Maaf, itu dia punya layarnya bisa diperbesar nggak untuk PPT-nya itu? Iya, coba diklik. Gini? Ya, makasih saya Lei. Tadi kecil ya? Tadi agak kecil. Oke, sudah bisa. Ini cukup ya? Sudah cukup, jelas. Lanjutkan lagi. Nah, ini saya kemarin sempat lucu juga karena ada yang menerjemahkan Rajaka itu sebagai tukang laundry, ya, tukang laundry. Jadi dalam menerjemahkan kadang-kadang pemilihan kata yang tepat itu cukup penting, ya. Jadi supaya bisa menggambarkan situasi yang yang lebih tepat, ya. Kalau tukang laundry, bayangan saya tuh seperti ini gitu. Jadi ada mesin cuci, ya, seperti zaman sekarang. Tapi kalau tukang cuci itu kembali ke masa lalu. Jadi tukang cuci itu masih secara alamiah, tradisional seperti ini gitu. Nah, biasanya kalau kita membaca di teks gitu, di Pali itu kan menceritakan tentang kehidupan zaman Buddha, ya. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu gitu. Jadi supaya bisa menggambarkan situasi pada zaman tersebut, lebih baik dipilihnya kembalikan ke tukang cuci baju aja, jangan ke tukang laundry gitu, ya. Nah, kemudian ini juga saya kemarin sempat mikir-mikir untuk yang pucati dan bayati, itu juga sebenarnya adalah suatu kata yang agak khusus di Pali, itu biasanya diikutinya oleh kasus ablatif, ya. Selama ini kan pucati itu diterjemahkan sebagai bertanya. Tapi saya pikir-pikir mungkin lebih baik diterjemahkan memohon jawaban, ya. Jadi memohon jawaban dari siapa. Jadi lebih enak nanti kalau menerjemahkannya dari kasus ablatif, ya. Tapi ini juga nanti dikembalikan ke Bapak Ibu masing-masing. Karena saya di sini tidak menekankan pemilihan kata dulu, ya. Jadi pemilihan kata itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing nanti dalam menerjemahkan, ya. Saya di sini lebih menekankan Bapak Ibu mengerti bagaimana sih cara memahami kata-kata Pali itu, ya. Contoh di sini adalah puto matulamha panhang pucati. Jadi seorang putra memohon jawaban satu pertanyaan dari paman, ya. Kemudian bayati juga itu diterjemahkannya adalah takut. Tapi kalau saya rasa mungkin lebih baik mendapat rasa takut dari siapa gitu. Jadi contohnya bone pari yesamano wane ahindanto kasako siham disua bayati. Jadi seorang petani yang sedang mengembara di hutan sambil mencari sapi-sapi gitu, ya. Kemudian setelah melihat singa mendapat rasa takut gitu, ya. Jadi lebih enak bagi saya seperti itu, ya. Kemudian juga contoh lainnya tundena pitang ha macam akan ditung icato akako sunakam ha bayati. Seorang burung gagak yang ingin menyeret seekor ikan dari keranjang dengan paruh mendapat rasa takut dari seekor anjing, ya. Jadi mungkin ini saya rasa lebih tepat diterjemahkannya seperti ini, ya. Tapi saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu maunya nanti bagaimana. Kemudian juga saya nyatakan lagi bahwa di dalam Pali sangatlah penting untuk kata kerja itu harus sesuai dengan subjeknya dalam hal jumlah. Ya, jika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Jika subjeknya jamak,
deklinasi kata benda kasus subjek, maka kata kerjanya juga harus dalam terminasi yang jamak. Ya. Namun ada kalanya dalam kalimat tidak ada subjeknya, ya. Tapi kita bisa pahami dari akhiran atau terminasi dari kata kerjanya. Ya, contoh di sini adalah budang saranang gacami, ya, dhammang saranang gacami, sanghang saranang gacami. Di sini tidak ada subjeknya, ya. Tapi kita bisa pahami dari akhiran kami itu adalah subjeknya ahang. Ya, kemarin kan sudah belajar di pelajaran 12 ya. Ada ahang artinya saya, dan dekli untuk kata kerjanya adalah ami, ya. Nah, saya di sini juga kemarin sempat ada dengar katanya di Indonesia baca ini bukan dibaca sangha, tapi dibacanya sangha. Itu salah ya. Harus dipotongnya di sini. Sangha gitu. Ya. Jangan sangha, salah ya. Sangha karena n titik atas ini sudah mengandung ada seperti ng-nya seperti itu ya. Jadi sangha ya. Ini kemarin saya baru mendapat masukan seperti itu. Jadi selain itu juga saya mengingatkan bahwa kasus akusatif selain bisa sebagai objek, kadang-kadang menjadi tempat tujuan suatu pergerakannya kayak gacami, itu diikutinya dengan kasus akusatif di sini. Di sini saya mencoba mengingatkan bahwa budang di sini itu adalah kasusnya akusatif tunggal, ya. Akusatif tunggal adalah sebagai objek tunggal. Saranang juga adalah kata benda. Kata benda yang juga kasusnya adalah akusatif tunggal. Dia sebagai objek tunggal. Jadi di sini kadang-kadang saya melihat diterjemahkannya sebagai kata kerja, berlindung. Enggak ya, jangan diterjemahkan kata kerja. Karena di sini adalah kata benda. Ya, jadi sebagai orang yang sudah belajar bahasa Pali, kita berusaha mematuhi tata bahasa yang di Pali itu. Jadi kalau bahasa Palinya di sini adalah kata benda, kita berusaha menerjemahkannya itu sebagai kata benda. Kalau di sini adalah kata kerja, ya kita terjemahkannya dia sebagai kata kerja. Walaupun kadang-kadang seperti saya bilang kemarin, kayak seperti bahasa Inggris gitu ya, yang gerund, itu bahasa Inggris gerund itu kan misalkan standing, itu standing di bahasa Inggris itu sebagai kata benda. Tapi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia berdiri, ya akhirnya jadi kata kerja juga. Itu sudah tidak kita bisa hindari, karena memang keterbatasan bahasa itu salah satu kendala. Tapi yang saya ingin tekankan adalah sedapat mungkin kita harus ikuti seperti ini. Jadi menurut saya daripada berlindung, kita bisa tetap mencari sebagai saya pergi ke perlindungan. Ya, jadi bukan saya pergi berlindung, saya pergi ke perlindungan, ke Buddha. Ya, jadi saya pergi ke perlindungan ke Buddha, ya, atau saya pergi ke tempat berlindung ke Dhamma, gitu ya, atau ke Sangha. Ini kalau dari mengikuti instruksi dari Bante Keminda ya, saran Bante Keminda mencoba dari kiri ke kanan, bisa juga ke Sangha. Hal, perbuatan dan sebagainya melindungi, saya pergi. Ini saya ambil dari KBBI ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Saya sekarang juga berusaha mengikuti Bante Keminda menggunakan KBBI supaya saya tidak salah, karena bahasa Indonesia saya juga kurang baik ya. Atau juga kalau ini mau diganti pun bisa, dikatakanlah saya pergi ke Buddha sebagai perlindungan, ya. Tapi di sini tetap kata benda, ke perlindungan, jadi bukan berlindung. Saya pergi ke Buddha sebagai perlindungan, itu juga boleh. Jadi banyak cara untuk menerjemahkan, banyak cara. Terserah suka-sukanya, enaknya Bapak Ibu sebagai penerjemah nanti. Tapi yang saya ingin tekankan adalah coba untuk menerjemahkan kata benda sebagai kata benda dan kata kerja sebagai kata kerja. Ya.
Kemudian saya lanjutkan lagi. Kemudian, nah ini cara menerjemahkan masing-masing orang berbeda, ya. Namun harus sesuai dengan makna kalimat, ya. Saya berusaha mengikuti saran-saran dari guru-guru saya dalam menerjemahkan sedapat mungkin mengikuti tata bahasa Pali, ya. Jadi di sini misalkan naro cinteti, ya, naro cinteti. Bisa saja tidak ada subjeknya, hanya cinteti. Tapi ini pun kita sudah bisa terjemahkan sebagai orang berpikir atau dia berpikir, ya, kalau nggak ada naronya, ya, maaf, di sini dia berpikir. Kemudian tuang cinteti, enaknya itu sejamak dulu, ya, nara cinteti atau cinteti. Di sini nggak ada subjeknya juga, jadi orang-orang berpikir atau mereka berpikir, ya. Kalau cinteti doang, mereka berpikir. Kemudian tuang cintet, tuang cintesi atau cintesi, ya, kita terjemahkan kamu berpikir, atau tumhe cinteta atau cinteta, kalian berpikir. Ahang cinteni, saya berpikir. Mayang cintema, kami berpikir, ya. Jadi kata ahang itu artinya adalah saya. Tapi ahang di sini adalah sebagai subjek tunggal, ya. Mayang itu artinya kami. Mayang ini adalah juga sebagai subjek yang jamak. Tuang itu artinya kamu, juga sebagai subjek yang tunggal. Tumhe itu artinya kalian, juga sebagai subjek yang jamak, ya. Jadi antara subjek dan kata kerja harus selaras. Jadi kalau kata subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya juga harus orang ketiga tunggal. Ti. Kalau subjeknya adalah jamak, maka kata kerjanya haruslah juga yang dalam bentuk orang ketiga jamak. Enti. Orang kedua tunggal harus juga berakhiran dengan posisi orang kedua tunggal, si. Orang kedua jamak, kata kerjanya adalah ta. Harus sesuai dengan tumhe, ta. Juga ada untuk orang pertama, tunggal dengan mi. Mi di sini diperhatikan karena e sudah huruf vokal panjang, dia tetap panjang, ya, mi. Tapi kalau di sini adalah pasa, di sini pasati, ya, berarti kan di sini pasami. Ingat, a-nya itu harus berubah menjadi panjang, ya. Jadi pasami, bukan pasami, pasami, ya. Begitu juga dengan yang di sini, mayang pasama, ya. Kalau dengan a itu a-nya harus berubah menjadi panjang, pasama, ya. Artinya kami berpikir. Ini saya coba ambil kalimatnya adalah ahang wiharang gacato samanang biswa danang datum cintemi, ya. Saya terjemahkan ini, saya yang sedang pergi ke wihara setelah melihat pertapa berpikir untuk memberi dana, atau saya sambil pergi ke wihara setelah melihat pertapa berpikir untuk memberi dana. Boleh, terserah enaknya Bapak Ibu menerjemahkan seperti apa. Yang penting adalah makna kalimatnya itu tidak berubah. Ya, di sini kemudian saya ambil contoh lagi. Ahang samanang diswa wiharang gacanto danang datung cintemi. Saya setelah melihat pertapa sambil pergi ke wihara berpikir untuk memberi dana. Ya, atau juga di sini samanang diswa wiharang gacanto danang datum cintemi. Nah, di sini tidak ada subjeknya, ya. Tapi kita tahu bahwa cintemi berarti sebenarnya ada ahangnya di sini, gitu ya. Jadi setelah melihat pertapa, saya yang sedang gacantonya kenapa gacanto? Karena gacanto itu adalah sebagai nominatif tunggal, ya. Ini adalah present participle saat ini.
kemudian dideklinasi karena Gacanto adalah dideklinasi sebagai maskulin berakhiran A, dia adalah subjeknya adalah O. Jadi Gacanto sesuai dengan Cinteni. Seandainya di sini adalah Cintama, ya seandainya di sini Cintama gitu ya, kami bukan saya, kami Cintama, maka Gacanto ini udah nggak bisa Gacanto, tapi Gacanta, gitu ya. Kita terjemahkan adalah setelah melihat petapa, saya yang sedang pergi ke wihara berpikir untuk memberi dana. Ya, nggak ada yang bertanya ya? Saya lanjut ya. Oke, lanjut di sini saya untuk mengulang pelajaran dari pelajaran 9, 10, 11 ya, nggak salah. Gerund adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebelum pekerjaan lainnya, ya, yang ada di sebelah kanannya. Biasanya, ya, biasanya seperti itu. Biasanya. Kemudian diterjemahkan dari kiri ke kanan, ya, tapi harus disesuaikan dulu kalimat gerundnya. Jadi pada saat kita melihat gerund, penggal di situ, kita terjemahkan kalimat yang di depan-depannya gerund itu. Diselesaikan satu persatu untuk menerjemahkan gerund supaya nggak bingung. Kemudian untuk infinitif adalah suatu pekerjaan yang diperuntukkan dilakukan oleh pekerjaan lainnya. Ya, kemungkinan bisa untuk gerund, kemudian juga mungkin bisa participle atau kalimat utama. Tung itu bisa dipasangkan dengan mereka. Tapi dia berfungsinya adalah menerangkan dari entah si gerund, entah si participle, entah kalimat utama bahwa ini untuk apa gitu. Ya. Kemudian participle, nanti saat ini kita masih belajar participle-nya itu adalah present participle ya, atau participle saat ini adalah suatu kata sifat. Ya, sebenarnya dia nature-nya itu adalah kata sifat. Nature-nya itu suatu kata keterangan. Suatu kata keterangan yang menerangkan kata benda yang ada di dekatnya. Ya, biasanya ada di sebelah kanannya, tapi bisa juga ada di sebelah kirinya. Ini saya ngomong adalah biasanya ada di sebelah kanannya. Jika tidak ada kata benda yang diterangkan di dalam satu kalimat, maka participle ini bisa berperan sebagai kata benda. Ya, bahkan bila di dalam satu kalimat tidak ada kata kerja, si participle ini bisa berfungsi sebagai predikat. Ya, ini ingat-ingat kembali. Kemudian saya ambil contoh. Misalkan saya pengen ngomong ada 5 kejadian yang berbeda ya. Saya mau menyatakan bahwa ada naro kete suryan pasati. Ada seseorang di sawah melihat matahari gitu ya. Terus habis itu ada ide lagi, naro mitena saha ratena geha agacati. Seorang bersama seorang teman dengan kereta pulang ke rumah ya. Yang ketiga idenya adalah naro nahayitung gehang agak cantik. Seseorang pulang ke rumah untuk mandi. Ya. Yang keempat, mito sunakang harati. Seorang teman membawa seekor anjing. Ya. Yang kelima, narasa puto batang kacati. Putra seseorang memasak makanan. Gitu ya. Kemudian puto samanang danang dadati. Seorang putra untuk para petapa memberi dana. Puto hasati, seorang putra tertawa. Naro putang pasati, seseorang melihat seorang putra. Kemudian naro hasati, ya. Kira-kira katakanlah ada 9 ide kalimat seperti ini. Kemudian saya mau mencoba mengkombinasikan kalimat-kalimat tersebut menjadi suatu kata, misalkan narasa, puto, samananang, danang, datung, batang, pacati. Ya, di sini datung itu dia berarti karena tidak ada yang lain-lain, berarti dia datungnya adalah menerangkan si pacati. Jadi seorang putra seseorang memasak makanan untuk memberi dana kepada para petapa. Ya, atau yang kedua saya cari contoh lagi adalah naro keteng. Naro kete suryang pasitwa. Ya, di sini ada gerund. Ya, diperhatikan di sini ada gerund. Jadi nanti kita harus penggal gerundnya supaya gerundnya diselesaikan dulu di sini. Mitena saha ratena nahayitung
Gehang Agacchati. Nah, Nahayitung ini menerangkan si Agacchati. Ya, jadi di sini jangan terlalu bingung. Coba penggal kata yang sebenarnya adalah dari kata, sebenarnya pasitwa itu kan kata benda, ya, kata benda sebenarnya di dalam bahasa Pali. Tapi dia sebenarnya kata dasarnya juga dari kata kerja kan. Nah, karena kita tahu di sini dia gerund, kita penggal. Begitu juga dengan si infinitif. Itu adalah sebenarnya kan kata benda. Tapi kita sudah tahu dia juga terbentuknya itu dari kata kerja. Dan ini tung itu adalah infinitif. Jadi kita bisa juga penggal. Nahayitung itu dipenggal ke sini. Kita coba terjemahkan. Seseorang di sawah setelah melihat matahari bersama dengan seorang teman dengan kereta untuk mandi pulang ke rumah. Ya, kalau mau diterjemahkan itu juga boleh. Atau seseorang di sawah setelah melihat matahari bersama dengan seorang teman dengan kereta pulang ke rumah untuk mandi. Ya, boleh. Terus satu yang contoh ketiga. Naro, kete, suryang. Naro, kete, suryang, diswa, sunakang, harantena, mitena, saharatena, gehang, agacchati. Seseorang di sawah setelah melihat matahari bersama dengan seorang teman yang membawa seekor anjing dengan kereta untuk mandi pulang ke rumah. Ya, itu boleh. Saya bercoba mengikuti Tante Minda ya. Dari sini pun ide kalimatnya tetap saya dapat tangkap. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengubah susunan kalimatnya biar lebih nyaman, nggak apa-apa. Selama tidak mengubah makna dari kalimat. Ya. Jadi, oke. Yang di sini saya mau lihat adalah di sini lebih panjang kalimatnya ya. Naro, kete, suryang, pasitwa, sunakang, harantena, mitena, saharatena, gehang, nahayitung, agama, samananang, danang, dadantang, hasantang, hutang, biswa, hasati. Nah, kalau kalimatnya panjang begini, cara untuk menerjemahkannya biar gampang, kita harus cari tahu dulu katanya. Kita penggal di sini. Oh, saya sudah melihat gerund. Kasih tanda di sini gerund. Ya, di sini ada gerund 1. Pasitwa. Kemudian kita penggal lagi. Mana lagi nih? Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ah, ini gerund lagi. Agama. Kita penggal lagi di sini. Gerund lagi. Tandakan bahwa di sini adalah gerund kedua. Ya, di sini agama. Ini harus disesuaikan dulu. Karena ini dari si gerundnya sendiri. Kemudian kita lihat lagi, lanjut. Oh, ada gerund lagi. Penggal lagi di gerundnya di sini. Nah, selesaikan juga nanti gerundnya di sini. Baru kalimat utamanya di sini. Ya. Terus di sini juga bahwa di sini nahayitung, itu nahayitungnya adalah apa namanya? Connect-nya gitu ya, connect-nya dengan si gerund di sini. Kemudian untuk partisiple masa kini, saat kininya itu adalah si harantena, mitena. Ya, jadi harantena, mitena ini kita bisa kenali dengan akhirannya sama. Ya, tapi hati-hati, kayak tadi yang ahang itu akhirannya nggak sama ya. Ahang, walaupun akhirannya adalah nigahita, bukan berarti si partisipelnya harus jadi nigahita. Enggak, partisipelnya harus tetap sebagai kesesuaian dengan kasusnya. Kasusnya apa? Gitu ya. Kemudian juga sebagai dadantang, hasantang, putang. Ya, berarti di sini putang itu dengan hasantang, putang juga dengan dadantang. Di sini ya, jadi ada dua partisiple saat kininya untuk si menerangkan si putang. Ya, setelah kita penggal, baru kita terjemahkan. Kita terjemahkan adalah seseorang di sawah setelah melihat matahari bersama dengan seorang teman yang membawa seekor anjing dengan kereta untuk mandi pulang ke rumah. Setelah melihat seorang putra yang sedang memberi dana sambil tersenyum untuk para petapa, tersenyum. Ya, jadi ide kalimatnya itu harus didapat dulu. Setelah didapat mau disusun sesuai enaknya Bapak Ibu terserah. Jadi di sini bisa juga ada pilihan adalah seseorang di sawah setelah melihat matahari
bersama dengan seorang teman yang membawa seekor anjing dengan kereta untuk mandi pulang ke rumah. Tersenyum setelah melihat seorang putra yang sedang tersenyum sambil memberi dana untuk para pertapa. Boleh ya, selama ide kalimatnya tidak berubah. Nah, yang saya mau tekankan, di sini adalah sebenarnya subjeknya hanya satu, Sinaro. Sinaro ini melakukan 4 kegiatan. 4 kegiatannya adalah apa? Naro, Surya, Pasati. Ya, jadi dari kalimat sepanjang ini, sebenarnya kalau kita penggal-penggal, itu ada 4 ide. 4 ide. Pertama idenya adalah Naro, Surya, Pasati. Ya, orang melihat matahari. Kemudian Naro, Gehang, agama. Orang pulang ke rumah. Ada lagi idenya Naro, Putan, Pasati. Seseorang melihat seorang putra. Ada lagi Naro, Hasati. Seseorang tertawa. Ya. Jadi pada saat membaca kalimat sepanjang apapun, jangan khawatir. Kenali dulu satu persatu. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Setelah ketemu ada jeren, penggal. Ketemu ada jeren, penggal. Ketemu ada jeren, penggal. Ya, itu adalah kunci pertama. Sepanjang apapun nanti juga dalam membaca teks di dalam Tipitaka, ya, kalau Bapak Ibu sudah cukup mahir, ya, sudah menyelesaikan buku ini, sudah mampulah untuk membaca Tipitaka, nanti melihat huruf Pali itu banyak gitu. Itu jangan takut dulu. Kenali aja, akrabin dulu gitu kan. Kalau nggak kenal kan nggak sayang ibaratnya ya. Kenali dulu katanya apa. Nanti lama-lama akhirnya bisa timbul rasa sayang terhadap bahasa Pali itu sendiri ya. Kemudian, nah ini. Saya di sini agak lebih dalam ya. Karena ini saya mau menerangkan, tapi sebenarnya juga belum nyampe pelajarannya. Tapi saya rasa Bapak Ibu sudah akan bisa mampu mengikuti. Jadi di sini adalah ahang odanang kinitung gacanto samanang biswa. Oh ya, ada yang resen? Cidona? Belum ada. Tadi ada yang resen ya? Pak Rudi Chandra? Iya, ada. Oh, iya, sorry. Ya, ada Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ada yang mau ditanyakan? Oh, suaranya kecil sekali, Pak Rudi. Halo? Halo, Wandami saya Lai. Oh iya. Sudah jelas suara saya? Ya. Sudah, Pak. Boleh kembali ke slide sebelumnya, saya Lai. Yang di sini? Yang penerjemahan kalimat yang sangat panjang tadi. Untuk kasus infinitif, itu kan sebelumnya diikuti oleh instrumental yang saharat hena ya. Yang mitena saharat hena gehang nahai itu agama. Itu instrumentalnya kan menjelaskan untuk agamanya ya. Ratena? Mitena sahanya itu? Oh, mitena saha? Itu menjelaskan untuk dia punya agamanya ya. Iya. Kalau seandainya kita ingin menjelaskan untuk nahayitungnya bagaimana? Jadi kita ingin menjelaskan bahwa dia pergi untuk mandi bersama temannya. Dia mandi sama temannya. Ini kan kasusnya berarti mitena saharathena gehang nahayitung agama, itu berarti dia pulang ke rumah bersama temannya naik kereta begitu kan? Untuk mandi. Ya. Berarti kalau kita ingin membuat kalimat yang mengatakan bahwa dia pulang dengan kereta untuk mandi bersama temannya, itu bagaimana nanti susunannya? Dia pulang ke rumah dengan kereta untuk mandi bersama temannya. Iya. Jadi bagaimana kita menempatkan instrumental itu untuk menjelaskan nahayitungnya? Sebentar ya, saya pikir dulu ya. Untuk mandi bersama temannya.
agama. Nah, itu tapi kalau kayak begitu saya nggak bisa di kalimatnya ini menerangkan karantina sih Pak ya. Jadi sebentar. Nah itu untuk mandi bersama temannya. Untuk mandi bersama temannya. Karena barusan saya bingung sih, ini menerjemahkannya apakah dia pulang ke rumah dengan kereta bersama temannya untuk mandi, atau dia pulang bersama temannya, dia pulang dengan kereta, dia pulang ke rumah dengan kereta untuk mandi bersama temannya. Itu saya bingung nanti menetapkan dengan temannya ini, itu untuk mandi atau untuk pulang ke rumah. Posisinya kan sama-sama di depan kan? Oh, kalau kayak gitu dipikirnya secara logik aja, Pak. Kalau dia pulang ke rumah mandi bersama temannya kan jarang ya, Pak ya. Orang teman yang mandi bersama kita ya. Jarang sekali. Maksudnya kalau secara logika ya, untuk perumahan ya. Yang tadi saya pikir adalah bagaimana saya mau menunjukkan ke dalam bahasa Pali kalau memang idenya adalah pulang untuk mandi bersama. Tapi kalau dari sisi kalimatnya ini, kalau Bapak bingung, itu Bapak hanya tinggal berpikir saja gitu. Secara logik ini pulangnya bersama teman, maksudnya dalam perjalanan, atau dia mengajak temannya mandi kan? Iya. Kalau kasusnya Mitenya di kantina Puta misalnya, jadi Putena misalnya, jadi dia pulang untuk mandi dengan anaknya, itu kan masih masuk akal. Tapi bagaimana? Maksudnya dia mandiin anaknya ya? Ya, jadi itu nanti untuk kalimat yang susunan begini, kita menempatkan instrumental ini apakah menerangkan nahayitungnya atau menerangkan agamanya, itu bagaimana nanti? Saya Kalau dari kalimat ini sih Pak sebenarnya tinggal dipikir aja lebih logik yang mana ya. Maksudnya pulang bersama atau mandi bersama, saya pikir kalau dipikir secara logik harusnya akan bisa ditentukan adalah pulang bersama, bukan mandi bersama gitu ya. Kalau menurut saya sih, tapi saya akan coba memahami bagaimana Bapak bingungnya gitu ya. Jadi kalau mandi bersama itu pulang mandi bersama temannya. Mandi bersama temannya. Kalau kayak gitu sih harusnya biasanya kalau pulang mandi bersama itu ya saya paham sih, paham maksud Bapak. Tapi kalau dari kebingungan Bapak harusnya bisa dianalisa secara kalimat. Tapi saya lagi mau mencoba bagaimana seandainya idenya adalah memang pulang untuk mandi bersama teman. Betul, saya lagi. Terima kasih, saya lagi. Oh, bisa pakai ini sih Pak. Namanya nanti bisa menjadi kausatif. Ya, kausatif itu nanti kita bisa pelajari di pelajaran sebentar. Kausatif itu nanti di pelajaran 23 Pak. Di pelajaran 23 nanti kita bisa belajar kausatif. Jadi nanti idenya di dalam bahasa Pali itu bukan pulang untuk mandi. Kalau pulang untuk mandi itu dia sifatnya untuk dia gitu. Tapi dia akhirnya pulang untuk mandi bersama temannya. Jadi dia menyebabkan temannya itu mandi. Jadi kalau di bahasa Pali itu ibaratnya kalau dia mandi bersama temannya, nanti temannya itu bisa menjadi orang yang diajak untuk mandi gitu. Nanti kita pelajari di kasus kausatif ya Pak ya. Kemungkinan bisa dipakai di kasus kausatif sih. Kalau saat ini idenya saya tangkapnya seperti itu. Nanti coba saya pikirkan seandainya memang bukan bisa tanpa kausatif seperti apa ya.
Tapi di sini Bapak coba memahami bahwa kalau dari kata gimana ya maksudnya? Jadi hierarki kata kerja itu sebenarnya adalah kata kerja utama, ya Pak ya. Jadi hierarki dari kata kerja itu ada tingkatannya. Jadi dari kata kerja utama dulu. Setelah dari kata kerja utama, yang terpenting di dalam kalimat itu adalah gerund. Ya, setelah gerund itu sebenarnya adalah kalau tidak ada kata kerja, kalau tidak ada kata kerja utama, itu si participle karena dia bisa berperan sebagai predikat. Ya, sedangkan si tung ini dia sebenarnya adalah menerangkan dari kata kerja yang dia terangkan sebelumnya. Nah, biasanya untuk keterangan-keterangan lainnya, kata-kata keterangan lainnya, itu lebih banyak untuk menerangkan kata si gerundnya atau kata kerja utamanya gitu. Biasanya kalau untuk yang bersama-bersamanya. Karena biasanya ya Pak ya, kita tidak bisa bilang harus, infinitif itu hanya untuk akhirnya jadinya melakukan apa gitu. Melakukan apa, misalkan dia ingin dia kemarin dia mengharap untuk minum apa, minum air. Jadi tung itu biasanya dengan objek, jarang dengan kasus-kasus yang lain gitu. Tung itu biasanya dengan kasusnya adalah si akusatif, baik pun tunggal ataupun jamak. Untuk kasus-kasus yang lainnya, itu biasanya adalah mengikuti yang kata kerja yang selain tung ini. Gitu. Kira-kira gitu ya tadi siapa? Pak Chandra ya? Pak Rudi Chandra. Pak Rudi Chandra ya? Iya. Kira-kira bisa dipahami nggak ya Pak Rudi ya? Sudah lower hand sih. Oke. Jadi gitu ya. Jadi untuk tung, biar nggak bingung, tung itu biasanya adalah linknya ke objek, gitu ya, seperti itu. Kemudian, ya. Oke, itu dan juga ada raise hand dari Dharmawira. Ya, iya, silakan. Silakan, Saudara Dharmawira. Ya, terima kasih. Saya Wandami saya lagi. Wandami saya lagi. Saya ingin tanya yang untuk kasus yang tadi. Kalau misalnya hitungnya saya pindah ke setelah saha, itu kira-kira artinya bisa seperti yang tadi dimaksud ya? Yang di bersama teman-teman. Iya, benar. Kalau seandainya hitungnya saya pindah posisi ke sini, ya itu lebih dekat, dia bisa diterjemahkan sebagai si hitung. Ya, benar. Terima kasih, Wira. Terima kasih, saya lagi. Ya. Seperti itu juga bisa. Jadi posisinya dipindah mendekati si hitung itu, Pak Rudi Chandra. Terima kasih, Wira. Wira keren ya. Wah, ini contoh ini, berarti muridnya sudah lebih pintar daripada saya. Aduh. Itu salah satu kebanggaan menjadi guru loh, kalau muridnya pintar. Senang sekali saya, terima kasih banyak. Paling penting adalah posisinya ya saya ya, harus diperhatikan ya. Posisi juga cukup penting sih, walaupun sebenarnya secara umum posisi kata di dalam Pali itu tidak terlalu penting, karena misalkan kayak objek ya, kadang-kadang objeknya ada di depan, kadang-kadang objeknya ada di tengah gitu ya. Tapi tetap ada kalanya susunan kata itu tidak bisa diubah-ubah karena tetap ada maknanya gitu. Makanya kenapa sarannya Bante Keminda sedapat mungkin menerjemahkan dari kiri ke kanan, itu saya setuju. Sangat-sangat setuju. Sebelumnya bagi saya menerjemahkan dari kiri ke kanan itu hanya untuk gerund sebelumnya. Jadi saya memang sudah menemukan pola itu, untuk gerund diterjemahkan dari kiri ke kanan, terakhir baru kata kerja utama. Tapi Bante Keminda menyatakan bisa kok semuanya gitu. Jadi Bante Keminda juga menyarankan sedapat mungkin kalau bisa dari kiri ke kanan aja. Dan itu saya sudah coba ikuti sejak Bante Keminda memberikan saran.
dan saya merasa cukup nyaman dengan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu susah seperti itu. Gimana? Setuju saya, Lei. Aduh. Memang super ya Bante Keminda Maya. Iya. Mungkin bisa lanjut lagi ya saya, Lei. Lanjut ya. Mudah-mudahan nanti juga Bapak Ibu punya karma baik ya, bisa belajar palingnya sama Bante Keminda ya. Oke, saya lanjutkan ya. Udah nggak ada yang bertanyakan ya? Oke. Udah nggak ada. Berarti PR saya juga tadi saya coret ya, karena sudah dijawab dengan saudara Wira ya. Saudara Wira. Keren. Ya, terima kasih ya Saudara Wira. Oke, selanjutnya adalah saya coba kasih kata adalah ahang odanang kinitung gachanto samanang biswa danang demi. Ya, saya terjemahkan adalah saya yang sedang pergi untuk membeli nasi setelah melihat petapa memberi dana gitu. Nah, di sini saya hanya mau menekankan adalah merubah dari subjeknya. Saya rubah dari ahang menjadi mayang, berarti di sini harus menjadi demak. Saya rubah jadi tuang, harus berubah menjadi desi. Saya rubah menjadi tumhe, maka dia harus berubah menjadi detha. Jika saya rubah jadi so, dia harus berubah menjadi deti. Dia berubah menjadi te, dia harus menjadi denti. Ya, ini saya sengaja rubah urutannya, bukan dari orang ketiga tunggal. Biasanya kan orang ketiga tunggal, orang kedua, baru orang pertama. Ini saya rubah biar Bapak Ibu juga lebih lincah lagi, ya, pikirannya cepat lincah lagi menangkap. Nah, di sini saya mau menerangkan bahwa ahang, mayang, tuang, tumhe itu tidak ada jenis kelamin. Ya, saya, kamu, ya saya, kamu, gitu. Tidak ada jenis kelamin. Tapi nanti dia akan ada jenis kelamin kalau saya le, seorang wanita. Maka dia harus mengikuti jenis kelaminnya adalah wanita. Jadi pada saat nanti deklinasi gacanta, saat ini kan kita masih belajarnya adalah maskulin berakhiran a, netral berakhiran a, ya. Oh, jadi berarti kalau ahangnya, sayanya katakanlah tengah-tengah, bukan wanita, bukan pria, berarti saya bisa pakai netral ya, yaitu tergantung Bapak Ibu sih ya. Jadi selama ini jadi ahang, mayang, tuang, tumhe tidak ada jenis kelaminnya, dia hanya mengikuti siapa yang bicara. Dan tumhe-nya itu adalah siapa yang diajak bicara, perempuan atau laki-laki ya. Jadi kalau yang diajak bicaranya adalah laki-laki, ya yang si partisipal masa kininya tadi, itu dideklinasinya harus sebagai laki-laki. Tapi kalau yang diajaknya bicaranya adalah wanita, nanti harus dideklinasinya sesuai dengan yang feminim. Ya, kita belum belajar yang feminim. Nanti kita akan belajar ya pelan-pelan. Jadi ini dimengerti dulu ya. Jadi sampai saat ini karena di buku ini kita masih belajarnya adalah maskulin berakhiran a dan neutral berakhiran a, makanya untuk gacantonya di sini itu masih menggunakan deklinasi adalah maskulin berakhiran a. Ya, karena di sini tidak ada yang orang di tengah-tengah, cewek atau cowok ya, separuh cewek separuh cowok gitu enggak ya. Kemudian di sini ya, kenali akar kata ya, akar kata biar kita tahu tipe katanya itu berasal dari akar kata kerja ya. Kalau nggak tahu akar kata, kita nggak tahu itu kata kerja apa, kata benda ya. Dari akar kata bisa terbentuk gerund, infinitif, participle yang adalah merupakan kata benda. Ya, ini saya menekankan lagi kata benda. Jadi pada saat menerjemahkan jangan lupa bahwa untuk infinitif itu adalah ada untuknya gitu ya. Kecuali memang kayak kemarin ingin minum, kalau ingin untuk minum kan agak aneh, ya sudah itu dihilangkan nggak apa-apa. Tapi selama bisa tidak dihilangkan dan nyaman, sebaiknya jangan dihilangkan supaya tetap ada, kita bisa mengenali bahwa itu adalah infinitif ya. Terus untuk partisipal masa kini dan partisipal masa lampau ya, nanti kita belum belajar, itu juga perlu dideklinasi seperti kata benda, akar dipergunakan dalam kalimat ya. Ini nanti kita dipelajarinya masih entah di pelajaran keberapa, masih lama, jangan khawatir dulu. Kemudian selain itu
dari akar kata kerja dapat terbentuk kata kerja saat ini, saat kerja masa lampau, kata kerja masa depan, atau serta mood. Ya, ini saya hanya menyinggung sedikit supaya nanti pelajaran berikutnya nggak kaget. Ternyata ada banyak perubahan dari kata kerja. Seperti itu ya. Kemudian, nah di sini, ini saya mau ambil contoh agacati. Ya, awalan A. Di sini rootnya adalah semuanya gam, ya, awalannya sama, ada sisipannya juga sama, tinggal akhirannya aja yang berbeda, ya. Akhiran berbeda ini kita juga harus tahu mana yang perlu dideklinasi lagi, mana yang tidak, ya. Kalau sudah kata kerja berarti nggak perlu dideklinasi, ya, deklinasinya kosong, ya. Ini contohnya adalah agak cati dia pergi, agak cantik mereka pergi, agak casi kamu pergi, agak catak kalian pergi, agak camik saya pergi, agak camak kami pergi, agan tua. Nah, agan tua ini apa? Agan tua, oh tua, akhiran tua, jeren. Jadi setelah pergi. Agama juga apa? Jeren. Dan dia dengan akhirannya ya kan? Setelah pergi juga. Ada lagi agantung, oh gantung itu infinitif untuk pergi ya. Nah sini juga untuk yang participle, ini saya kalau misalkan ada kata benda yang mengikuti, maka dia hanya diterjemahkan sebagai kata sifat adjektif ya. Tapi kalau nggak ada, nanti dia bisa menjadi kata benda ya. Di sini saya kasih contoh agak canto puto, putra yang sedang pergi. Atau bisa agak camana ya. Itu agak camana ingat kalau akhiran a atau camana a itu bisa menjadi ada empat kemungkinan. Dia bisa sebagai subjek jamak, bisa sebagai ablatif tunggal, bisa sebagai panggilan yang tunggal, bisa juga panggilan yang jamak gitu ya. Di sini terjemahannya. Kemudian juga t, ingat juga t itu ada dua kemungkinan, bisa sebagai objek yang jamak, ya, bisa juga sebagai lokatif yang tunggal, ya. Kemudian juga dengan ehi kadang-kadang ada yang ehinya ada sahal sading, berarti kan bersama dengan. Kalau nggak ada sahal sading, berarti kan hanya dengan gitu. Terus kemudian juga ingat lagi bahwa akhiran akhiran ehi ini dia bisa kemungkinan juga adalah ablatif yang jamak. Kemudian juga agak cantasa itu juga bisa ada dua kemungkinan, datif dan genitif. Ya, sampai di sini saya rasa sangat mudah. Sudah saya ulang semua dari pelajaran 1 sampai 13. Ada yang bertanya lagi mungkin? Belum ada yang raise hand ya. Belum ada yang raise hand ya? Oke, kalau nggak ada yang raise hand, saya lanjut ke latihan. Kemarin kita sudah sampai latihan pelajaran 12 ya. 12 ya. Saya ganti screen-nya lagi gimana? Iya. Di share screen-nya ada tanda panah, ya, atau diklik aja share screen ya, sorry. Tunggu. Oh, di sini stop share. Iya. Sudah kelihatan, Si Dona? Ya, sudah. Oke, silakan yang ada mau mencoba. Kemarin kita sudah sampai soal nomor 5 ya. Ada yang udah raise hand sih, saya lagi. Ya. Pak Effendi, silakan Pak Effendi. Pak Effendi. Selamat malam, saya Lai. Malam Pak Effendi. Saya Lai minta tolong diulangi lagi yang agan camana itu, nah saya Lai, tolong saya Lai.
Oh, sebentar ya, Pak. Agan canda mana ya, Pak? Yang ini, yang terakhir. Iya, betul saya Lai. Ya, silakan, Pak. Aganca mana tuh saya belum paham akhiran mana itu kenapa jadi ablatif ya saya Lai. Oh, kan mana itu pilihan, Pak. Jadi, sebenarnya gini, kita mempelajari cara kata terbentuk itu bukan untuk membentuk kata ya, Pak, ya. Tapi pada saat kita menemukan kata, kita tahu dia bentuknya apa. Nah, si partisiple saat ini itu ada dua bentuk. Ada yang dengan akhiran penambahan entah, atau ada yang penambahan akhiran mana. Iya, betul ya. Jadi Ya. dua itu bentuk. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh supaya ingat bahwa bukan hanya ada penambahan entah doang, tapi ada penambahan mana juga gitu. Nah, di sini kenapa saya di sini adalah kenapa Bapak nanya kan di sini kenapa nominatif, ablatif dan vokatif kan? Iya. Ini karena akhirannya adalah A-nya panjang nih, Pak. Mana? Oh. Kan kayak naro-nara kan? Naro-nara. Ya kan? Iya. Nara, A panjang. Kemudian A panjang lagi apa? Ablatif, Iya. tunggal. Ya kan? Iya, ngerti. Kemudian A-nya lagi apa? Vokatif. Tunggal sama vokatif jamak. Jadi berdasarkan akhiran A-nya di sini, Pak. A. Iya, paham saya terima kasih saya. Ya, sama-sama, Iya. Pak. Itu aja. Iya, makasih saya Lai. Sama-sama. Udah ya? Ada yang masih tanya? Sudah, ini tadi, oh udah, tadi Pak Effendi yang Ya, makasih. sudah nggak ada saya nih. Silakan dilanjutkan. Sudah kelihatan, Sidona? Sudah kelihatan. Ya, silakan ada yang mencoba nomor 6 ya. Kita mulai nomor 6 ya. Iya. Ya, kalau Nita ada yang mau mencoba, silakan raise hand. Ya, ini kepada saudari Simfo Yana. Sukihoto saya Le. Ya, tuh Ibu. Halo. Iya. Oke. Nomor 6 saya Le. Pelan-pelan ya, Bu ya. So Oke, saya Le. So aranyamhi upatante sakune pasitung pabatang aruhati. Ia mendaki gunung. Apanya mau dulu nggak, Saleh? Ya, diterangin dulu ya, satu-satu ya, Bu ya, biar yang bisa mau mencatat bisa mengikutinya dengan lebih pelan ya, Bu ya. Oke, Saleh. So iya. Kasusnya apa, Bu? Kasusnya kalau so mau dibilang gimana, Saleh? Oh, present tense. Present tense. Itu artinya kan dia. So, iya. Kasusnya adalah subjek tunggal. Oh, subjek tunggal. Nominatif tunggal. Oke. Ya, subjek tunggal. Aranyamhi. Aranyamhi di hutan. Kasusnya lokatif tunggal. Upatante. Upatante itu present continuous tense. Present participle. Ya, saya lupa bahasa Inggris. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya paham sih, saya paham. Tapi takut yang lain bingung. Lanjutkan, Bu. Ya. Present apa tadi? Present participle. Present participle upatante. Sakune nominatif tunggal netral. Banyak. Bukan nominatif, Ibu. Sorry, Saleh.
bukan. Pasitum so aranyahi upatante sakune. Oke, berarti ini objek akusatif jamak netral. Ya. Pasitum Sakune netral. sakune. Oh ya, sorry saya. Sakune nggak netral. Maaf saya. Sakune maskulin. Pasitum infinitif. Pabatam akusatif tunggal. Ya. Aruhati kata kerja ketiga ti. Ti berarti tunggal. Kalau ti ya, Benar, Bu. kata kerja ketiga tunggal. Ya. Sadu. Diterjemahkan, Bu. Ia, terjemahannya, ia mendaki gunung untuk melihat burung-burung yang sedang terbang di hutan. Ya. Sadu. Lanjut, Bu. Nomor 7. Nomor 7, Mayang, Sugatasa, Sawake, Wanditung, Wiharasming, Sani Patama. Mayang, Mayang. Kalau Mayang berarti dia jamak. Saya masih kurang paham cara bilangnya. Jamak orang ke satu. Ya. Gitu ya, Subjek orang pertama jamak. Subjek orang pertama jamak. Oke. Subjek orang pertama jamak. Lalu ini nomor 7. Oke. Sugatasa. Kepemilikan datif. Kepemilikan genetif ya, Sale. Ya. Genetif. Sugatasa genetif. Sawake akusatif jamak. Wanditum infinitif. Wiharasming lokatif tunggal. Sani patama berarti banyak present participle. Bukan. Oh iya, Sale. Kalau yang ini patama berarti patama. Oh ya. Patama berarti cara nyebutnya gimana, Sale? Present tense ya, Sale. Kalau saya enaknya adalah kata kerja saat ini orang pertama jamak. Kata kerja saat ini orang. Oh ya. Oh ya. Kalau mau disingkat kakak 3J. Oh, kakak 3J. Oke. Kata kerja ketiga jamak. Oke. Oke, Sale. Artinya Artinya kami berkumpul di wihara untuk menghormat siswa-siswa Buddha. Sadu. Lanjut, Ibu. Nomor 8, Agacantam, Tapasam, Diswa, So, Batam, Aharitung, Gehang, Pawisati. Ya. Agacantam present participle. Tapasam so this one. Tapasam itu objek akusatif tunggal, Sale. Ya. Diswa, jeren. Ya. So subjek. Subjek orang ketiga. Subjek ketiga.
Tunggal ya, Bu? Tunggal. Ya. Subjek ketiga tunggal, batang. Batang itu berarti kata kerja, objek tunggal. Ya. Akusatif tunggal. Hmm. Aharitung, infinitif. Gehang, objek tunggal juga. Ya. Palisati, kata kerja ketiga, tunggal. Aduh, silahkan Bu, diterjemahkan. Setelah melihat betapa yang datang, ia masuk rumah untuk mengambil makanan. Untuk mengambil makanan. Untuk membawa ya, Bu ya? Untuk membawa. Untuk membawa, ya, membawa makanan. Oke. Sadu. Lanjut, Bu. Ahang, udakang, oruiha. Ini cara bacanya oruiha atau oruya saya lihat. Oruiha. 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 Coba Oruiha. 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 Ya, Oruiha. 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 Brahmanasa. Di sini dipenggal. Oruiha. Oruiha. Iya. Ahang udakang. Oke, lanjut. Ahang udakang oruiha. Brahmanasa dusani doami. Ahang subjek tunggal orang pertama. Ya. Udakang akusatif tunggal. Oruiha. Geren. Iya, Oruiha Jeren. Kemudian Brahmanasa. Genitif. Tunggal. Dusani. Netral. Akusatif jamak. Ya. Doami. Kata kerja ketiga tunggal. Oke, Saleh. Lanjut nomor 10, Saleh. Belum. Doaminya masih salah. Oh ya, Doaminya masih salah. Doaminya kata kerja ketiga. Bukan. Kata kerja ketiga tunggal. Bukan ketiga, tapi yang pertama. Oh iya, Saleh. Oh iya. Oke, terjemahkan kata kerja ketiga pertama. Ya, artinya kata kerja pertama tunggal. Ya, Sadu. Diterjemahkan, Bu. Ya, artinya setelah turun ke air, saya mencuci pakaian-pakaian milik Brahmana. Waduh, sadu. Ayo, Bu. Terakhir, Bu. Terakhir, tuang gehasa, duarang, wiwaridwa, paniang, patamha, adaya, piwasi. Tuang itu kata kerja orang kedua tunggal. Tuang itu bukan kata kerja. Sorry, itu keceplosan karena tadi saya subjek kedua tunggal. Subjek kedua tunggal, gehasa, genitif tunggal, suara objek tunggal, wiwaridwa, jeren, paniang, sepertinya paniang air minum, objek netral tunggal, patamha
dari berarti ablatif ya, Sally. Ya, Ablatif tunggal, adaya. Adaya berarti jeren, piwasi, kata kerja, kedua, tunggal. Ya. Sadu. Diterjemahkan. Sadu. Setelah membuka pintu rumah dan memberi dari mangkuk air minum. Dan memberi air minum dari mangkuk ya Bu ya, lebih enak. Dan memberi air minum dari mangkuk, minum. Ya. Dia minum. Kamu ya, privasi kamu. Anda minum. Iya, sadu. Bisa ya Bu ya? Ya. Ya, Ya, Sale. Terima kasih, Sale. Ya, sadu. Ya. Sadu. Sale. Iya. Sadu. Ya, akhirnya sudah ada yang lolos. Yang lain. Selanjutnya ya, selanjutnya ada Samanera Kemacara, Ya, silakan. silakan Samanera. Sukiyoto Sele. Sukiyoto Samanera. Nomor 11 ya Sele. Ya, silakan. Ahang hiranyang pariyesanto dipamhi awate kanakmi. Ya. Ahang itu subjek tunggal. Hiranyang akusatif tunggal. Pariyesanto present participle. Dipamhi lokatif tunggal. Ya. Awate itu akusatif jamak. Ya. Kanami kata kerja pertama tunggal. Sadu. Silakan, Samanera. Artinya saya menggali lubang-lubang di pulau sambil mencari emas. Sambil mencari emas. Ya. Oke, sadu. Lanjut. Yang 12 palanik kadanta tumhe rukehi oruhata. Palanik neutral akusatif jamak. Kadanta itu present participle, tumhe subjek jamak, rukehi ablatif jamak, oruhata kata kerja kedua jamak. Ya. Artinya kalian turun dari pohon-pohon sambil makan buah-buah. Ya. Sadu. 13 pasanasming tatwa tuang candang pasitung usaha si. Pasanasming itu lokatif tunggal. Ya. Tatwa jeren. Tuang subjek tunggal. Candang akusatif. Subjek tunggalnya orang keberapa? Subjek tunggal orang pertama. Orang kedua. Kemudian? Orang kedua. Candang akusatif tunggal. Pasitung infinitif. Usaha si kata kerja kedua tunggal. Aduh, silakan. 13. Setelah berdiri di batu, kamu mencoba untuk melihat bulan. Sadu. 14. Mayang manusalokamha cawitwa sage upajitung akan kama. Mayang subjek jamak. Manusalokamha ablatif tunggal. Cawitwa jeren. Sage itu lokatif tunggal. Upajitung infinitif. Ya. Akan kamana kata kerja pertama jamak. Kata kerja orang pertama jamak. Ya, silakan. Artinya setelah meninggal dari bumi manusia, kami yang berharap untuk dilahirkan di surga. Ya, sadu. 15. Tumhe aranye wasante mige sarehi wijitung icata. Tumhe itu subjek jamak, aranye lokatif tunggal,
wasante present participle, mige akusatif jamak, sarehi instrumental, wijitung infinitif, icata itu kata kerja kedua jamak. Artinya kalian berharap untuk memanah dengan anak-anak panah rusa-rusa yang sedang berdiam di hutan. Aduh, sadu. Keren sama Nera. Terima kasih, Sele. Terima kasih sama Nera. Aduh. Iya. Yang lain. Selanjutnya ada Ci Elianti, silakan Ci. Mana nih saya Lihat tuh, Celi. Ya, saya mau nanya dulu ya. M titik bawah dengan N ekor itu sama nggak sih saya Sama, Nigahita sebutnya itu. Oh, ya soalnya di buku aku ngelihatnya N ekor, tapi di saya itu. Oh, sebentar. Kalau ikut buku yang lama, maksudnya dulu kan pernah tuh ada sebelum kita pakai buku ini ya, ada buku yang lama itu jangan diikuti ya. Itu nggak ada, huruf itu nggak ada di Pali. Yang ada itu ekor yang dari belakang ke sini tuh adanya. Seperti yang tadi saya ada contoh itu Nigahitanya ada 3 bentuk seperti itu. Tapi ada buku yang ada typing error gitu, itu nggak ada, huruf itu nggak ada di Pali. Oke. Jadi ngikut yang saya lihat aja ya? Ya, ada 3 bentuk ya. Tapi kebanyakan sekarang itu sudah pakainya yang M titik bawah. Tapi kalau belajar buku-buku yang lama, itu masih kebanyakan Nigahitanya pakai bentuk yang masih unik gitu. Oke. Terus saya yang nomor 11 nih ya. Parye santonya ini kan present participle ya saya Halo? Iya. Iya. Saya mau tolong dijelasin sekali lagi dong saya, kenapa dia Parye santo, karena kan itu kanami kan, penurunannya itu loh saya. Kenapa dia o gitu? Karena ahangnya itu adalah subjek. Ahang itu subjek pertama. Ya. Ahang adalah subjek orang pertama tunggal. Ya. Ya, orang pertama tunggal. Dan ahang itu tidak ada jenis kelamin. Tapi karena kita saat ini adalah masih belajarnya sampai maskulin, makanya dia adalah bisa dikatakan adalah ahang itu adalah si maskulin subjek pertama tunggal. Nah, harus dia sesuai dengan si partisipalnya. Itu harus adalah subjek tunggal juga gitu. Oke. Oke, ngerti saya Jadi karena dia subjek tunggal, di sini juga subjek tunggal. Oke, baiklah. Baiklah. Nomor 16. Ya. Mayam, Uyane, Caranta, Sunakehi, Sading, Kilante, Darake, Pasama. Mayam itu subjek yang plural orang pertama. Ya. Manulokamha itu lokatif. Manulokamha yang mana? Manusa lokamha. Hah? Uyane? Kebalik ya saya. Oh, nomor 16. Oh ya, sorry saya. Oh, itu nomor 14. Uyane itu lokatif. Ya. Caranta di sini present participle. Sunakehi itu yang instrumental. Soalnya dia ada sading. Kilante di sini, Kilante Darake ini present participle. Ya. Kilantenya present participle. Terus pasamanya di sini itu kata kerja yang plural yang pertama. Ya. Darakenya tadi apa darake? Darake di sini menjelaskan kilantenya. Subjek. Objek, sorry. Objek yang jamak ya. Oke. Berarti kalau translate, kami bersama dengan anjing-anjing yang sedang berjalan di taman, melihat anak-anak kecil yang sedang bermain. Ya, sadu. Oke, 17.
17. Tuam, rukamule, nisiditwa, acaryasa, datun, watang, sibasi. Tuam di sini itu orang kedua, subjek orang kedua yang tunggal. Rukamule ini lokatif. Terus nisiditwa adalah gerund. Acaryasa itu untuk seorang guru, datif. Datun ini infinitif. Watang ini objek yang singular. Terus sibasi itu dia adalah kata kerja kedua singular. Iya, silakan. Setelah duduk di sebuah kaki pohon, kamu menjahit sebuah pakaian untuk diberikan kepada seorang guru. Sadu. Nomor 18, mayam punyam icanta samananam danam dadama. Mayam di sini itu orang pertama, subjek orang pertama plural. Punyam di sini adalah objek yang singular. Ya. Terus icanta present participle sama yang ini apa jenis kelaminnya? Netral saya. Iya, sadu. Kemudian icanta ini present participle, sama nanam ini dia menjelaskan icanta, objek dia. Terus danam ini sama nanam apa? Sama nam, icanta sama nam kan? Objek saya leh. Objek. Iya. Sama nanam. Oh, anang. Sorry saya leh. Datif. Datif. Danang ini adalah objek yang singular. Terus dadama itu kata kerja pertama yang plural. Ya, sadu. Silakan. Kami yang sedang berkeinginan berbuat baik, saya lihat, atau kebajikan sih? Kebajikan ya? Kami yang sedang berkeinginan kebajikan, aneh nggak saya lihat? Kami yang menginginkan kebajikan juga boleh. Kami yang menginginkan kebajikan memberi sumbangan untuk para pertapa. Ya, boleh. Danang sumbangan ya. Ya, bolehlah. Dana lah. Terus nomor 19, tumhe sacam adigantun. Jangan sumbangan lah ya. Dana tetap dana aja ya. Ya udah deh, saya dana. Oke, lanjut. 19. Tumhe sacam adigantun arabata. Tumhe itu subjek orang kedua yang jamak. Sacam itu objek yang singular. Adigantum itu infinitif. Arabata itu si kata kerja plural orang kedua. Ya. Kalau ditranslate, kami mulai untuk mengerti sebuah kebenaran. Tumhe. Tumhe. Kalian mulai untuk mengerti atau mendapatkan sebuah kebenaran. Ya, kalian mulai memahami kebenaran juga boleh. Nomor 20, Tuam, Gitam, Gayanto, Rodantan, Darakan, Rakasi. Tuam di sini tuh orang kedua singular. Gitam itu objek netral yang singular. Gayanto itu present participle. Ya.
Rodanta sini juga present participle. Ya. Darakang. Yang singular, rakasi itu singular, kata kerja kedua yang singular. Oke. Ya, darakangnya apa? Objek saya. Ya. Sadu-sadu silahkan. Sedang menyanyikan sebuah lagu, menjaga seorang anak kecil yang sedang menangis. Kamu bisa tolong diulang suaranya? Soalnya nggak terdengar jelas. Halo? Kamu yang sedang menyanyikan, halo ya? Ya. Kamu yang sedang menyanyikan sebuah lagu, menjaga seorang anak kecil yang sedang menangis. Sadu. Terima kasih banyak, Celi. Celi mau lanjut nggak nih? Belum ada yang raise hand. Raise hand? Iya. Mungkin Celi. Gantian dong. Oh ya, yang lainnya. Kalina Mita yang lain. Silakan raise hand. Oh iya. Oke, kami berikan kesempatan untuk Pak Rudi Chandra. Silakan. Silakan, Pak. Dan saya lain. Betul, Pak. Saya boleh diulang untuk terjemahan nomor 16 nggak saya? Nomor berapa, Pak? 16. Iya, silakan. Gimana, Pak? Coba, Bapak terjemahinnya gimana? Oh, kalau di saya terjemahinnya kita yang sedang berjalan-jalan di taman melihat anak-anak yang sedang bermain dengan beberapa ekor anjing. Melihat anak-anak yang sedang bermain dengan beberapa ekor anjing. Dengan beberapa ekor anjing. Ya, benar. Betul ya? Betul. Oh, sudah saya. Nah, iya di sini berarti menjawab pertanyaan Bapak ya. Di sini kalau sadinya bersamanya itu dengan kata, saya paham sekarang kenapa Bapak bingung. Jadi selama kalau memang sadinya di sini dekat dengan kata kerja yang di dekat ia, itu boleh diterjemahkan di sini, Pak. Oke. Gitu ya. Jadi kayak tadi tungnya juga misalkan tungnya bersama, selama dekat di sini boleh diterjemahkan bersama di situ. Tapi kalau jauh sebaiknya tetap ngikutin yang di sini gitu, Pak. Baik. Itu berarti saya ulang Uyane Carantanya itu berarti menerangkan mayangnya tadi saya ya. Uyane Caranta, iya Caranta karena Caranta di sini kan akhirannya adalah sebagai si subjek jamak. Oke. Subjek jamak dan mayang di sini kan subjek jamak. Baik. Kemudian saya konfirmasi lagi pada saat kita menerjemahkan present participle ini sebagai sambil itu sendiri berarti sebagai adjektif ya, sebagai kata sifat yang menerangkan verb yang di depannya, begitu ya. Jadi saya berjalan sambil tertawa misalnya. Berarti sambil tertawa ini bukan verb kan, berarti dia adalah present participle ya. Berarti menerangkan berjalannya, begitu ya. Iya. Sambil berjalan. Jadi lebih ditekankan sambil berjalan itu adalah kata benda jadi gitu ya, Pak ya. Sambil berjalan. Ya, dia berarti hanya keterangan yang menerangkan berjalannya itu kan. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak kata benda abstrak gitu ya, Pak ya. Jadi baik, ada kegiatan sambil berjalan seperti itu. Berarti bukan verb-nya ya, bukan kata kerjanya ya. Bukan. Oke, baik. Mau konfirmasi itu saya lah. Iya. Nah, bikin soalnya bisa, Pak? Saya coba ya, saya ya. Silakan. Nomor 21 ya, Pak. Nomor 21 itu mayang sebagai subjek ketiga jamak. Subjek pertama jamak. Subjek pertama jamak. Iya. Hasantehi itu adalah present participle. Iya. Kumarehi itu instrumental. Saha itu pendamping dari instrumentalnya. Kumarehi itu instrumental jamak. Uyane itu lokatif. Ya. Nacama itu kata kerja pertama jamak. Ya, silakan Pak. Terjemahannya adalah kita menari di taman bersama anak-anak yang sedang tertawa. Ya, sadu. Silakan Pak, dua-dua.
Nomor 22, so subjek ketiga tunggal. Paniang adalah akusatif tunggal. Piwit tua itu gerund. Patang itu adalah objek. Akusatif tunggal. Bindit tua itu gerund. Matu lamha itu dari itu ablatif ya. Ablatif dan bayati itu kata kerja tunggal ketiga. Silahkan. Dia setelah minum air, melempar mangkuk, takut pada paman. Bukan melempar, Pak. Bibi tua itu kayak apa ya? Merusak, memecahkan gitu. Oh ya, oke. Baik, saya lihat. Jadi dia setelah minum air memecahkan, merusak mangkuk, takut pada paman. Ya, mendapat takut pada paman. Dari ya Pak ya, jadi bayati itu kita tetap harus menerjemahkannya ikut Pali ya Pak ya, jadi mendapat rasa takut dari paman gitu. Jadi tepatnya seperti itu. Karena kita harus tetap berpegangan di sini dari paman gitu. Karena di sini ablatif. Jadi dia setelah minum air merusak mangkuk, mendapat rasa takut dari paman. Iya, gitu. Oke. Silakan. Nomor 23, pasadang itu objek ketiga, akusatif. Upasangkar mantang itu present participle yang menjelaskan samanang itu akusatif tunggal. Diswa itu gerund. Bupalasa itu genetif tunggal. Kitang akusatif tunggal, pasti dati kata kerja ketiga tunggal. Iya. Silakan, Pak. Oke, setelah melihat seorang biku yang sedang mendekati istana, batin seorang raja menjadi senang. Iya, menjadi senang. Sadu. Nah, yang saya mau tanya di sini, Pak, Ya, subjeknya apa? Subjeknya Bupalasa Kitang. Iya, pintar Bapak. Sadu. Yeay, saya senang. Ayo lanjut Pak. Oke, nomor 24, mayang itu subjek ketiga subjek pertama jamak. Ya. Aranyang itu objek akusatif tunggal. Pawisitwa itu gerund. Ajanang itu akusatif tunggal. Ajanang? Ajanang, panan. Ajanang. Ajanang, Ajanang itu untuk itu berarti datif. Apa? Datif. Oh ya, datif jamak. Kemudian panani itu objek netral jamak. Sangkarama itu adalah kata kerja pertama jamak. Ya, silahkan. Kita setelah masuk ke hutan mengumpulkan dedaunan untuk kambing-kambing. Sadu. 25 terakhir. 25 ketang itu adalah ketang itu adalah akusatif tunggal. Rakanto itu adalah present participle. So itu subjek tunggal ketiga. Awate itu adalah akusatif jamak. Kanante itu adalah present participle. Warahe itu adalah akusatif jamak. Diswa gerund. Pasanehi itu adalah instrumental jamak. Dan paharati itu adalah kata kerja ketiga tunggal. Sadu. Silahkan Pak. Iya. Dia yang sedang menjaga ladang setelah melihat beberapa babi hutan yang sedang menggali lubang-lubang, memukul dengan bebatuan.
Sadu, 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 sadu. Terima kasih banyak Pak Rudi Chandra. Terima kasih saya penjelasannya. Sama-sama Pak. Oke, kita masih punya waktu sedikit ya. Saya coba terangkan ulang kembali yang pelajaran 13 ya. Ya. Jadi di sini, oh ya, tadi ada yang tanya mengenai mencari di kamus. Mungkin ada di beberapa kamus tidak ada ditemukan kata coreti, tapi ada di kamus lain itu bisa ditemukan ya. Terus juga tadi udah tahu kan bagaimana cari di kamus ya caranya. Jadi tolong berusaha lebih aktif ya. Saya tidak ingin Bapak Ibu itu hanya mengandalkan saya. Saya ingin Bapak Ibu itu kuat ya, kuat berdiri sendiri. Pun pada akhirnya nanti setelah selesai buku ini sampai pelajaran 32 ya, bisa saja Bapak Ibu bisa menemukan buku yang lain untuk dipelajari secara mandiri, secara sendiri ya, atau juga mungkin bisa mengikuti guru lain. Jadi saya ingin Bapak Ibu tuh benar-benar bisa berdiri sendiri. Ya, jangan terlalu banyak mengandalkan saya. Ya, saya hanya berusaha supaya Bapak Ibu akhirnya kuat sebagai pendaki yang bisa mendaki gunung manapun juga. Ya. Jadi di sini adalah saya mau menerangkan bahwa di sini saya pakai langsung bahasa Indonesia saja ya. Kata kerja yang diakhiri dengan akhiran e untuk kata dasarnya itu mendapatkan sisipan dengan huruf e itu. Ya. Different from that one. Ini agak sedikit berbeda dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi memang ada kata dasar yang akhirnya berakhirannya e. Kemarin-kemarin kan kita selalu belajarnya adalah akhirannya a dengan sisipan a atau a atau ya. Tapi semuanya adalah akhirannya a ya. Yang di sini adalah kita pelajari akhirannya e. Nah, selain e itu dia ada bentuk kedua. Jadi e itu bisa berubah menjadi aya. Ingat ya, di sini kita bukan membentuk kata, tapi kita mengenali kata. Katanya itu apa? Nah, di sini buku ini mengambil contoh adalah coreti, corenti, coresi, coretha, coremi, corema, gitu ya. Kemudian juga bisa ada bentuk keduanya, corayati, corayanti, corayasi, corayatha, corayami, corayama. Ya, di sini ada kata kerja lainnya. Silahkan dideklinasi biar lebih lidahnya juga lebih lancar mengucapkan kata-kata Pali ya, misalkan jadi deseti, desenti, desesi, desetha, desemi, desema ya. Silahkan ini ditelusuri lagi sendiri nanti ya. Kemudian juga untuk yang gerund juga selama ini kan hanya langsung ditambahkan tua ya kan, atau ditambahkan dengan ya. Tapi kadang-kadang sebelum tua itu depannya ada yang di dalam kurung i. Itu maksudnya adalah opsional. Kadang-kadang pakai i, kadang-kadang nggak pakai i. Nah, untuk yang kata kerja dasar yang berakhiran e, itu udah nggak pusing, udah langsung aja ditempelnya tua gitu. Tapi juga jangan lupa kemungkinan ada bentuk tuana ya. Jadi bentuk yang lain-lainnya tetap ada tuana segala macam. Tapi ini lebih simple karena langsung tua saja, desetua, cintetua, pujetua, puretua ya dan lain-lainnya. Begitu juga untuk pembentukan infinitifnya. Dia langsung saja ditempelnya dengan tung. Jadi udah tidak ada sisipan kadang-kadang i atau kadang-kadang nggak pakai i, enggak. Ini udah pasti langsung tung saja gitu ya, gampang. Nah, selain itu, sisipan yang lain adalah na. Ya, kemarin kan saya udah terangkan mengenai 7 macam sisipan. Ini salah satunya adalah na. Nah, khusus untuk kinati, na-nya itu berubah menjadi titik. Ada titiknya. Ya, jangan lupa ada titiknya, kinati. Itu artinya membeli. Ya, nanti kalau ada di depannya adalah awalan wi. Ya, di awalan wi, jangan lupa nanti k-nya itu adalah jadi 2 nih, ada dari double. Itu artinya menjual, ya. Jadi kinati, kinanti. Perhatikan juga di sini, a-nya berubah menjadi pendek. Karena apa? Karena ada 2 konsonan, ada n sama ada t. Ya, makanya dia berubah menjadi pendek. Kinanti, ya. Kemudian kinasi, kinata, kinami, kinama, ya. Jangan lupa di sini panjang, dipanjang.
karena kata dasar dari kata kerjanya memang berakhirannya dengan A panjang. Hanya di sini aja yang berubah pendek karena ada 2 konsonan. Ya, ini hanya untuk pekaranannya doang. Ini juga contoh-contohnya ya yang kita pelajari di buku Pali Primer adalah jinati. Dia bentuk khusus, dia adalah berubah menjadi nyatwa, ya, sama janitwa. Ini khusus, jadi ini dihafal saja. Jadi janati itu bentuk gerundnya adalah nyatwa atau janitwa. Untuk infinitifnya adalah nyatung. Sunati, ya, sunati, sini jadi adalah sutwa, sunitwa. Infinitifnya sotung, sunitung. Ya, kemudian papunati, ini ada 2 bentuk. Sebenarnya dia sama, kata awalannya adalah pa, dengan akar-katanya adalah papunati, ap ya. Atau ap ya, sebentar, saya agak lupa. Papunati, antara pak atau pa, tapi harusnya ap kayaknya. Saya pastikan dulu. Iya, ap. Jadi pa ditambahkan akar katanya up. Kemudian dia karena di sini adalah bentuk sisipan yang keempat. Sisipan yang keempat itu ada 3 bentuk kemungkinan sisipannya ya, yang kemarin seperti saya ajarkan, nanti dilihat lagi dari presentasi sebelumnya. Dia di sini ada 2 bentuk. Artinya sama. Artinya sama adalah mencapai seperti itu. Untuk bentuk gerundnya adalah patwa, papunitwa. Kemudian infinitifnya adalah papunitung atau papotung. Jadi ada 2 bentuk untuk papunati, papoti ini. Ini juga khusus. Ini dihafal saja. Ya, jadi yang khusus janati ya khusus di sini nyatwa, nyatung, papunati, papoti juga ini khusus dihafal saja. Kemudian ganhati ini sebenarnya adalah kalau kemarin sisipan saya menerangkan ada 7. Ya, sebenarnya si ganhati ini ada orang yang mengikuti sisipan adalah bentuknya 8, ganhati ini ada dia bentuk lain gitu. Tapi saya lebih suka mengikuti buku-buku yang mengajarkan sebagai 7 sisipan, berarti si sisipan ganhati ini kita masukkan sebagai sisipan yang keempat. Ya, tapi kalau yang mempelajari mengikuti bukunya adalah sisipan ada 8, ganhati ini punya bentuk tersendiri. Di luar dari yang 7 ini, ada 1 bentuk lagi, ya. Nah, ini adalah artinya mengambil, ya. Ganhati, itu gerundnya adalah gahetwa, ganhitwa, infinitifnya gahetung, ganhitung, ya. Ini juga gerund dari, ini juga khusus, ya, bawitwa, hutwa, katwa, bawitung, hotung, katung. Sebenarnya, antara, di sini ada api, ya. Api, bawati, di sini kata bawitwa itu adalah gerund. Sedangkan kalau kata kerja orang ketiga tunggalnya adalah bawati. Ya, hutwa itu juga gerund. Kata kerja orang ketiga tunggalnya adalah hoti. Bawati maupun hoti atau api ya, 3 ya. Ada bawati, ada hoti, ada api. Itu sama artinya, adalah, menjadi, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu to be, am is are, gitu. Itu di bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan sebagai ada, adalah, atau menjadi. Ya, itu sama. Bawati, hoti, api, sama. Sedangkan katwa itu dari karoti, ya, dari melakukan. Ini adalah infinitifnya katung. Nah, sini bawati, ati. Nah, ini juga ada spesial. Ini harus dihafal. Mau nggak mau. Nggak ada pilihan. Jadi, untuk ati, itu sebenarnya akar katanya adalah as. Ya, nanti saya coba bikin presentasinya mungkin supaya lebih mudah ya. Sehari ini saya belum terlalu sempat bikin presentasi ya untuk yang ini. Jadi, ati, ini dihafal saja. Ati, santi, asi, atha, asmi. Di sini ada 2 bentuk, asmi, amhi. Kemudian yang pluralnya adalah 2 bentuk juga, asma, amha.
ya. Kalau karonti sih udah biasa normal seperti itu. Saya rasa hari ini cukup sampai di sini. Saya kembali